Makasih Bang Endi. Pak Sugeng, Pak Joni ada, Pak Sugeng, Pak Joni, Mas Haris, Bang Lonli, Pak Iwan, pada di sini padahal Pak Iwan, Pak Mas Riwidodo, nggak cocok pakai Pak, dia Mas. Kakak Ella, Pak Yadin, yang suka lupa, mohon maaf, Pak Tayeb. Ruginya jadi putih jiwa yang retail tuh itu Pak Tayeb. Kita di KTI ini dulu dipimpin oleh 3 orang ya, sama sekarang juga 3 orang, EVP dan deputi. Tapi kadarnya beda. Dulu 1A 2B. Gimana pun kalau A dan B itu pasti orang kuliah tahu lah, bagusan A. Yang sekarang ini kita dipimpin oleh A++. Pak Aris, Pak Agus Yuda, dan Abdurrahman Ansori. Luar biasa, mantap, KTI pasti bagus. Ngelihat nyanyi tadi tuh, itu memang direksi tahu. Yang paling bagus nyanyinya itu pasti taruh di konsumer karena bobot KM yang terbesar. Nomor 2 bagus, Ekbis kan nyanyinya juga. Nah, kalau yang paling satu lagi yang harusnya nggak bisa nyanyi. Bukan cuma soal nyanyi, Pak. Bukan cuma soal nyanyi, soal kecerdasan dan kebijaksanaan juga sama. Yang paling cerdas, jadilah itu OSM konsumer. Yang paling bijaksana, itulah OSM wholesale. Ekbis itu Pak, separohnya bijaksana, separohnya cerdas. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ngecek waktu dulu ini. Saya sudah pernah ditegur Pak Aris di sini. Ini panggung yang bersejarah buat saya. Kok waktu kata Pak Aris 3 kali itu. Jadi berapa waktu saya? Jangan. Ya, kasih tahu kalau udah 13 menit. Soalnya susah nih. Dari dulu jualan terus Pak Aris. Dari jadi AM, jadi manajer sales, manajer legal, semua kerjaannya ngomong dan dengerin ngomong. Nyampe saya di KTI ini 19 September 2019. Kok salah ya? 18. Sebelum Pak. Di sini, ini ruang yang bersejarah, Baris. Saya duduk di situ, Pak Binuri di sini, pajang performansi dan bilang, lihat ini, Des, ini ranking 7, ini tugasnya Eko. Sampai situ sih saya nggak masalah, emang tugas saya betul. Tapi lanjutannya itu yang bikin saya baru mendarat pagi itu. Ini kalau nggak naik rankingnya, kamu balik ke Jawa, bandmu nggak naik. Panas saya, bukan cuma depan bapak-bapak, depan ibu-ibu. Untung istri saya nggak ikut. Emang penuh tekanan emang di sini. Ditekan dari Pak Binuri. Pak Aris tuh neken saya, Pak Aris. Beneran. Masa saya baru presentasi PJ, baru selembar, Upin kan saya tanya, Pin gimana kalau sama Pak Aris? Yang penting Om, logikanya masuk. Adalah itu kan SSA, SSF, SEC. Saya bikin kayak gitu, baru selembar Pak Yadin. Pak Aris bilang udah, gak usah dilanjut. Ini mau ranking berapa ini? Ranking yang ditanya lagi, ranking 7 butuh scaling 46 miliar Bang Heri. Siapa bisa jualan bulan Oktober 46 miliar? Kan gawat nih kan? Tapi saya ingat hukum fisika. Tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Ketika tekanannya itu begitu tinggi dan untuk mengurangi beban di saya, pressure-nya itu, maka luas bidang tekan harus diperluas. Kepada siapa lagi saya mengadu kalau bukan kepada Tuhan yang maha luas. Jadi Pak Aris, kalau saya bisa jadi lebih soleh itu gara-gara Bapak, karena Bapak tekan saya. Beneran setelah itu setiap pagi pekerjaan saya adalah berzikir, berdoa. Lah saya presentasi mau ngomong apa, 46 miliar dari mana, nggak tahu gitu kan. Ya Alhamdulillah di akhir tahun itu terwujud dan itu berkat doa. Semua Pak, saya minta doa Pak, semua GM, semua FVP, ibu saya, Bu bikinlah, Bu doain Ekbis Ter7 itu jadi yang terbaik. Saya nggak ngerti, ibu saya tuh ngerti nggak Ekbis Terjun, pokoknya sih doa yang terbaik dan Alhamdulillah jadi.
Nggak selesai sebenarnya urusan saya sama Pak Aris waktu itu, Pak. Karena mempertahankan lebih berat kan, dan tampillah saya di sini kan. Wah, yang spektakuler itu ya, kontroversial itu ya. Iya. Itu di sini mah videonya. Ya, setelah saya ngomong itu Pak Aris, yang di sini itu kan Pak Aris datang ke Ekbis itu, memastikan ini, ini ngajarin apa nih sama teman-teman itu? Aliran sesat. Di akhir tahun itu Pak Aris sebenarnya kita belum ranking 1. Di detik-detik akhir itu kembali saya minta doa lagi ke semuanya, ke ibu saya, dan doa kepada Tuhan. Ya Allah, kalau Ekbis T7 nggak juara lagi, saya nggak bisa lagi ngomong nyebut namamu. Saya bilang gitu. Karena Pak Aris bakal marah, udahlah kalau kebanyakan teori apa, lu udah kerja pasti gitu. Gitu doa saya Pak. Jadi paham Kak, kalau ketemu Pak Aris itu bikin kita lebih soleh Pak. Kalau paham Kak, jadi soleh rugi. Lu memangnya kalau presentasi URM yang Pak Hamka dapat performansi bagus tapi diomelin saya jelek nggak diomelin, itu kenapa? Karena saya setiap mau presentasi URM, Bapak pernah nggak lihat saya dihajar Pak Aris di URM? Jarang lah, mungkin pernah tapi hampir lupa lah. Kalau Pak Hamka kan sering. Andre mana Andre? Andre, apa lagi? Andre, Om, sering-sering ke masjid Om. Doa, lah doanya cuma gini. Ya Allah, sudah cukup hina saya di hadapanmu. Jangan hinakan saya depan Pak Aris. Itu doa saya. Catat, itu doanya begitu. Doa itu sebenarnya bukan pertama kali ini diucapkan saya Pak Aris. Dulu saya dari AM jam band 5 ke band 4 itu promosi ke Bandung. Saya itu diterima oleh Pak Aceh pembacaan SK itu, masa ada baca SK dikasih tahu begini. Dalam waktu 6 bulan SK ini akan dievaluasi. Belum pernah kan ada gitu yang mau baca itu? Nggak ada kan? Tega banget dibaca dalam 6 bulan akan dievaluasi. Dan setelah itu saya merasa terhina Pak. Di TR3 itu, terhina saya di TR3 itu. Orang kampung lah, prestasi nggak ada. CC-nya kecil-kecil semuanya. Di depannya BRI Tower Pak, Unar 3 itu Masjid Raya Bandung. Ke sana saya pergi Pak, nggak visiting Pak, ke masjid. Doanya sama. Ya Allah, sudah cukup hina saya di hadapanmu. Jangan hinakan depan Pak Aceh. Terkabul Pak doa saya. Pindahlah orang-orang dan saya naik jadi handle UPI, habis itu ya berkibarlah saya. Jadi saya from zero to, dibilang hero nggak juga lah ya, tapi jadi bagus lah Pak di UNER 3 itu. Ya harapan saya juga ini terjadi di sini. KTI. Saya nggak minta di sini Pak. Saya itu harusnya mungkin ke TR5. TR6. 6, tapi terjadi sesuatu saya ke sini. Dan saya senang bahwa saya ditempatkan di tempat yang tidak saya minta. Doanya enak. Ya Allah, bukan saya yang minta di sini. Engkau yang tempatkan saya. Tolong bantu saya. Enak kan? Begitu di tempat yang kita minta, kata Allah, silahkan dinikmati. Kan kamu yang minta. Silahkan aja. Ini tempat yang tidak saya minta. Dan ini adalah, betul kata Bang Endi tadi, ini kawah Chandra di Muka. Kita dinas di Bandung, bahasa Sunda, selesai semuanya. Di Jawa ya sama. Kalimantan memang sukunya banyak, tapi yang kerja pendatang semua. Orang itu memang mau kerja semua Kalimantan itu. Tapi TR7, agama beda, budaya beda. Semuanya beda. Suku, agama, budaya beda. Dan saya berpikir, apa yang bisa menyatukan? Karena sebagai tim, kita butuh sesuatu yang perlu sama-sama kita perjuangkan. Akhirnya saya cuma pilih satu, Tuhan. Tuhan yang bisa nyatukan kita. Bahasa kita sama, suku kita beda gitu, beda semuanya. Cuma Tuhan yang bisa nyatukan. Makanya setiap saya nulis pagi-pagi itu, saya cuma ingat Tuhan. Karena itu sama, semua orang meyakini itu gitu. Jadi Pak, di sini kita semuanya beda-beda. Ada dua Pak yang membuat kita tuh bisa tetap, khususnya di Ekbis itu. Satu, keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua, spirit, semangat gitu. Itu yang sama, yang lainnya tuh beda-beda. Ya, jadi memang kalau dibilang Chandra di Muka ini betul-betul tantangannya luar biasa. Belum nyampe ke sini aja di Jakarta saya udah dipesanin, kamu jangan marah-marahin orang di KTI, mati nanti kamu. Iya. Kalau Pak Aris bilang saya nggak pernah marah Pak, saya itu pernah marahin 3 orang Pak di KTI ini. Ada di ruangan ini Pak. Mohon maaf. Dan pertama kali yang saya marahin itu adalah timnya Pak Hamka. Pak Endi itu saksinya. Habis itu takut saya Pak.
Saya titip pesan sama Om Upin, kalau ada apa-apa sama saya, tolong sampaikan bahwa saya mencintai luar biasa itu. Ngeri. Di KTI ini saya bisa memanfaatkan yang namanya global mindset. Saya ditempatkan Telkom 2 kali GTP ke Cina dan ke Meksiko. Dua-duanya nggak ada bahasa Inggrisnya, ya mohon maaf bahasa Inggrisnya nggak bagus. Ke Cina bahasa Cina, ke Meksiko bahasa Spanyol. Tapi dari 2 tempat itu saya belajar tentang global mindset, di mana kita nggak bisa bawa lagi paradigma kita yang lama ke tempat yang baru. Ya kalau kata kemarin itu direktur yang Pak Fajri itu bilang, kita harus belajar untuk sesuatu kapabilitas kita itu harus untuk belajar sesuatu yang baru, karena ilmu yang lama udah lewat. Saya ke Cina nggak bawa beras, saya ke Meksiko nggak bawa beras. Standarnya orang itu beda, prinsipnya juga beda. Apa yang kita bilang baik belum tentu mereka baik. Kita bilang haram, dia nggak haram. Beda semuanya, bahasa beda, semua berbeda. Jadi saya sudah terbiasa menghadapi perbedaan dan menikmati perbedaan itu. Ternyata dulunya saya mikir buat apa Telkom GTP ini orang gitu ya, bayar mahal-mahal. Saya 200 juta dibayar ke Meksiko, saya 100 juta dibayar ke Cina, buang-buang uang Telkom ini. Ternyata tidak, betul ada manfaatnya. Itu yang saya terapkan di sini. Saya nggak berpikir bahwa ini orang ini apa sih gitu, enggak. Makanya Bang Lodi bilang saya dengerin itu, ya memang saya harus dengerin gitu loh. Saya nggak tahu budaya di sini, nggak bisa saya bawa budaya Bandung itu ke sini, nggak bisa bawa budaya Aceh. Budayanya itu di sini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi ya saya belajar dengan teman-teman di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih Pak Aris. Saya jadi seperti saya itu kontribusi babak besar di Pak Agus, Bang Heri baru sebentar kita kenalan. Tapi begitu Bang Heri datang sama mana Deki? Saya pernah bilang sama Deki, Dek, karena kamu kesini, saya sebenarnya ingin lebih lama di sini. Saya mau belajar sama kamu. Kamu itu hebat. Anak muda bisa sampai seperti itu, kamu tuh hebat gitu. Maka saya ingin belajar sama dia. Saya Bang Heri juga baru nyampe sini, saya bilang Bang kalau ada waktu saya ingin belajar. Ini paling bagus Pak, asesmennya Pak. Karena saya PGSN Macis kan saya bisa lihat semua asesmen orang, asesmen Pak Aris tahu saya, asesmen Pak Agus tahu saya, tapi bagus semua Pak. Makanya saya ingin belajar gitu. Tapi ya alhamdulillah gak dikasih kesempatan Bang Heri. Kita belajar jarak jauh aja lah ya. Tapi KTI ya alhamdulillah bersyukur dapat 2 makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan kan maksudnya makhluk hewan, ini makhluk Tuhan yang luar biasa ini ya. Insya Allah bagus, ini 2 orang ini luar biasa. Kalau kita tahu siapa yang mau jadi direksi Pak, 3 tahun lagi kita nggak perlu kenal banyak orang. 1 itu aja udah cukup buat kita. Kayaknya ini bagus nih Pak. Ini perlu kita pegang ini Pak. Siapa tahu dia jadi direktur network nanti kan, lumayan lah Pak Yadin. Sama Deki itu perlu dipegang juga itu. Jadi teman-teman para SL di kantor regional, Bang Aristo, aduh Bang Aristo, luar biasa Bang Aristo. Bang Aristo tuh nasihatin saya, kamu merasa pindah ke SDA itu nggak ada apa-apanya, padahal tugasmu lebih besar. Kamu di sini targetnya berapa? Saya bilang sekitar 600 miliar Bang, di sana kamu urusin 5T, SPBU. Oh udah berapa menit? Bener kan? Lama kan kalau saya ngomong kan penyakit itu. Makanya saya tidak boleh ngomong. Saya itu enggak, standarnya begitu, jangan suruh saya ngomong setelah Pak Aris, saya duluan, baru Pak Aris, supaya Pak Aris bisa mengkoreksi saya. Bang Aristo, makasih, Mas Sidik, Om Safwan, Pak Hamka, Om Andri, mohon maaf ya Om Andri itu paling banyak saya omongin, mohon maaf Pak Andri. Pak Hamka, mohon maaf, Pak Hamka paling banyak juga saya omongin. Enak Bapak godain Bapak sama Pak Andri itu enak, nggak ngelawan. Nggak berani godain Pak Yadi dilawan, kalau Pak Hamka kan nggak lawan. Makasih Pak Hamka, semuanya teman-teman di sini, teman-teman dari BGS, Om Safwan, makasih Om Safwan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Semua teman-teman gak ada salah saya sama saya. Yang ada itu saya cuma berterima kasih, dan semua kenangan teman-teman adalah semua kenangan yang indah dan ceria, penuh semangat. Ya dari TR7 ini saya belajar leadership Pak Aris. Terima kasih atas kesempatannya mau menerima saya di sini. Pak Aris nggak kenal saya tapi mau menerima saya, alhamdulillah. Dan buat teman-teman juga di Witel, Bapak Abang Kakak GM Witel, kenapa saya pesan tiap pagi saya kirim itu sebenarnya karena saya ingin menyebut nama, karena nama itu sangat penting. Tuhan aja pengen disebut namanya setiap hari 33 kali lebih, 99 malah setiap kali habis sholat. Nama itu begitu penting, makanya saya sebutkan nama kakak abang semuanya, selalu saya sebutkan nama itu penting.
Jadi kalau saya nyebutin nama AM itu tiap pagi saya kirim pesan itu tujuannya cuma satu. Nanti dia balas saya dan saya akan sebutkan nama dia. Nama itu bikin kita bergetar. Jadi nama itu penting. Saya tuh sebenarnya pengen niru Napoleon Bonaparte itu loh, yang kalau katanya dia ingat semua nama pasukannya. Tapi saya belum hafal semua Pak Edin, tapi alhamdulillah hafal. Berapa menit lagi? 1 menit terakhir. Bapak, abang, kakak semuanya, saya jarang bilang itu ya rekan-rekan. Saya merasa kita tuh bersaudara. Satu yang saya ingat bahwa saya pernah satu ruangan sama GM saya Pak. Dia punya manajer yang lebih tua. Sebutlah namanya misalnya Ahmad gitu. Ketika dia ngomong di rapat, dia bilang begini, Pak, Ahmad, itu urusan kamu. Hati saya bergetar, Pak. Kok bisa gitu ya? Ini orang udah tua loh. Ini jadi GM baru masuk itu baru kerja loh ini. Ini udah lama loh jadi manajer. Kok ngomong nggak pakai nama gitu? Kok nggak sopan banget sih? Di situ saya belajar untuk menghargai orang gitu. Dan saya pakai baju ini, Pak Yadin. Ini peribahasa Bugisnya luar biasa. Bukan di bajunya, tapi di Bugis itu loh. Peribahasanya tuh, Bang, si paka tahu, si paka lebih, si paka ini. Saling memanusiakan, saling memuliakan, saling mengingatkan. Kalau 3 ini kita pakai sama-sama, Ekbis TR7, mau TR7, mau dimanapun akan jadi lebih baik. Kita kerja sama orang, bukan sama setan, bukan sama hewan. Kenapa kita nggak hargain manusia? Manusia itu punya perasaan, butuh makan gitu kan. Ngomong tinggi-tinggi, Pak lapar Pak, urusan makannya dulu selesaiin. Orang nyaman nggak buat kerja. Kalau udah nyaman itu semua, baru enak kita nuntut kerjanya. Tapi seperti kata teman tadi Pak Aris, saya nggak pernah minta target sama teman-teman. Udah berapa Cis ngomong? Sini dulu kamu. Saya nggak pernah Pak. Saya tuh pernah jadi AM, pernah jadi manajer sales. Ditanyain kayak gitu tuh Pak, menyakitkan. Mirip kayak orang ditanya, kayak Tenri ditanya, kapan kamu kawin? Mirip gitu Pak. Siapa yang nggak mau kawin? Semua orang mau kawin Pak, cuman belum dapat jodoh. Siapa nggak pingin jadi juara Pak? Tapi ini belum bisa Pak. Tolong, bagi saya orang yang tidak capai targetnya itu adalah orang-orang yang berduka. Orang yang berduka itu seharusnya bukan ditekan, tapi harusnya dihibur. Seperti orang kedukaan meninggal gitu. Mestinya kan kita datang itu nggak nanya, apa yang bisa dibantu? Nggak mungkin kita ngomong gitu. Pasti kita langsung berikan makanan, panggil ambulan, gali kubur. Nggak pernah kita nanya, ada orang suaminya meninggal, terus kita, ada yang bisa dibantu? Nggak bisa, dia aja udah nggak bisa mikir. Dia nggak nyampe target karena udah nggak bisa mikir. Maka yang harus kita lakukan, bantu dia supaya bisa mikir. Dan buat abang kakak GM Retail, cita-citaku itu jadi GM Retail. Asal tahu aja, cita-cita saya itu jadi GM Retail. 3 kali saya omongin itu ke Pak Aris. Makanya saya nggak kaget sedikit dari Jakarta. Cita-cita saya GM Retail. Nah, begitu berharganya GM Retail tuh bagi abang kakak yang berada di GM Retail tuh. Sadarilah gitu loh, jabatannya itu keren banget. Saya aja pengen gitu loh. Tapi kan makanya kalau ada yang kurang berprestasi itu saya gemes gitu loh. Kok nggak diganti sama saya? Begitu berharganya jabatan yang GM Retail tuh, komando di tangan dia semua. Kalau saya ini kan cuma bisa ngomong tok Bang Loli, cuma tolong kan gitu. Kalau di GM Retail kan perintahnya jelas, maju segala macam. Jadi kalau ada GM Retail gak berprestasi, aduh jangan deh, minta ampun lah sama Allah. Kita tuh diamanahkan di situ gitu loh. Masa kita malah berpikir saya ini nggak tepat ditaruh sini. Emangnya Tuhan salah taruh orang? Loh saya yang bagus ini aja nggak ditaruh di situ. Berarti ya teman-teman tuh sebenarnya jauh lebih bagus dari saya gitu loh. Jangan bikin malu Tuhan lah di sini. Kapan lagi marahin dia kita? Iya. Udah habis kan waktunya kan? Oke baik, saya tutup. Makasih atas semuanya. Terima kasih, cuma itu yang bisa saya bilang. Makasih banget, PR7 sudah membuat saya jadi lebih dewasa. Terus terang, saya sedih meninggalkan PR7 Pak. Saya nggak pernah minta pindah Pak Des. Beneran kan Pak, nggak pernah saya minta pindah Pak. Saya cuma bilang Pak, jadi saya GM Retail. Kalau itu iya benar, tapi minta pindah nggak pernah. Makanya saya dipindahin mah kaget. Tapi ini dia. Saya berdua sama Pak Aris. Saya bilang begini, Pak Aris, sebelum Bapak pindah, tolong pindahkan saya. Terus saya mikir, jangan-jangan Pak Aris mau pindah. Ini makanya saya dipindahin. Baik, makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Semoga sukses di tempat yang baru. Amin.
Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, hari ini juga kita kedatangan tamu keluarga baru di Telkom Group Regional 7. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita berikan kesempatan singkat untuk Pak Sahat Sagala selaku GM Mitratel Area 4 KTI yang baru. Untuk beliau waktu dan tempat